Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Java Story ID ya. Di cerita kali ini saya akan membagikan kiriman dari Amel saat melakukan pendakian ke Gunung Cikuray pada tahun 2013 yang lalu via jalur pemancar atau jalur Cilawu ya. Yang di pendakiannya itu Amel hampir saja tidak bisa selamat karena beberapa hal mengerikan yang dia alami selama perjalanannya menuju ke puncak Cikuray. Sedikit info buat teman-teman, Gunung Cikuray ini merupakan salah satu gunung yang cukup populer di kalangan para pendaki, yang juga merupakan 10 gunung tertinggi di Jawa Barat yang bisa ditempuh lewat beberapa jalur, seperti via Cikajang, via Bayongbong, via Desa Dangiang, dan via Pemancar. Jalur yang akhirnya dipilih oleh kelompok Amel untuk melakukan pendakiannya. Apa saja yang mereka alami, nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini akan saya mulai dari saat Amel baru saja pulang sekolah. Saat itu Amel memang masih menginjak kelas 3 SMA, tapi dia ini sudah cukup sering mendaki sejak di bangku SMP. Siang itu Amel dihampiri oleh Robi, teman satu komunitasnya, yang kemudian Robi menawari Amel untuk ikut mendaki ke Cikuray bersama 2 orang lainnya, yang di sini kita sebut saja namanya Farid dan Udin. Karena memang dia sudah cukup lama akan daki, Amel pun semangat dan mengiyakan ajakan Robi saat itu. Dan mereka berencana mau mendaki ke sana sekitar 2 hari lagi. Singkat cerita, setelah mempersiapkan semuanya, hari yang mereka tentukan pun tiba. Pagi itu Amel, Robi, Farid, dan Udin berangkat bersama-sama menuju ke base camp Pemancar dan baru tiba di sana sekitar jam 11 siang. Setibanya mereka di sana, Robi sebagai ketua rombongan mengusulkan untuk istirahat dulu aja dan memulai pendakiannya sehabis zuhur. Lagian mereka juga berencana mendaki ini santai aja, nggak terlalu terburu-buru ya. Saat istirahat ini mereka sempat sibuk sendiri-sendiri. Robi pergi mengurusi Maksi, Farid dan Udin mau muter-muter dulu sambil katanya mau nyari rokok. Sementara Amel nunggu di dekat pos 1 atau di tempat si Maksi sambil jagain barang-barang mereka. Tapi secara tiba-tiba cuaca ini berubah karena tahu-tahu mendung dan mulai gerimis. Nah saat itu Amel ini panik mau nutupin barang-barangnya. Sampai tiba-tiba ada pendaki yang bantuin Amel karena hujan ini menjadi cukup deras ya. Nah selesai ngamanin semua barang-barangnya, mereka pun akhirnya saling berkenalan. Dan pendaki ini mengaku bernama Sarah. Mereka kemudian ngobrol-ngobrol dan dari situ Amel tahu kalau ternyata Sarah ini solo hiking atau mendaki sendirian. Amel sempat kagum dengan keberanian Sarah sampai dia ngajak Sarah untuk bareng aja, tapi Sarah ini menolak karena dia bilang waktunya terbatas dan harus segera pulang. Akhirnya Sarah berpamitan saat itu dan langsung jalan padahal hujan lagi deras-derasnya. Tidak lama kemudian, Robi ini balik, disusul Farid dan Udin. Mereka terpaksa nunggu hujan reda dan baru bisa memulai pendakiannya sekitar sehabis asar ya. Tepat pukul 3:30 sore, mereka pun memulai pendakian mereka menyusuri perkebunan teh menuju ke arah pos 2. Bisa dibilang perjalanan mereka ini cukup lancar walau dengan jalur yang basah dan licin karena habis kena hujan. Tapi begitu mereka tiba di pintu hutan, mereka ini sempat keheranan karena di sana benar-benar kering, kayak nggak hujan sama sekali gitu. Nah di tengah-tengah keheranan mereka, Amel justru mengalami keganjilan karena begitu masuk ke area hutan sampai mereka tiba di pos 2, tas carrier milik Amel ini terasa sangat berat sampai beberapa kali dia harus minta istirahat.
Sebenarnya saat itu Amel ini sadar betul kalau dia kayak lagi diganggu, tapi Amel memilih untuk tetap diem dan terus berdoa aja biar gangguan yang dia rasakan ini bisa segera hilang. Mereka kemudian memutuskan untuk istirahat dulu karena sudah mendekati waktu maghrib, dan perjalanan ke pos 3 nanti ini cukup jauh, bisa sampai 3 jaman. Saat istirahat di pos 2 ini, Amel akhirnya membuka carrier-nya bermaksud untuk ngambil senter. Tapi begitu dia buka, Amel benar-benar kaget karena tahu-tahu di dalam tas carrier-nya ada semacam kendi yang terbungkus kain kafan yang berlumuran lumpur ya. Amel ini bingung, itu barang dari mana dan punya siapa, karena Amel sama sekali nggak pernah tahu atau ngerti dengan barang-barang yang semacam itu. Dia tanya ke teman-temannya, ini barang kalian apa gimana? Nah mereka ini sama keheranannya sama Amel. Jadi nggak ada yang ngerti siapa yang masukin barang itu ke tas dia. Di samping itu bau dari kendi ini juga sangat busuk sekali sampai membuat mereka semua ini hampir muntah-muntah ya. Akhirnya karena takut, Amel pun melempar kendi itu tanpa berani membukanya dan minta teman-temannya untuk segera lanjut jalan aja gitu. Pada saat itu, tepat sehabis azan maghrib, mereka memutuskan untuk segera lanjut jalan lagi. Dan dari sini tas Amel sudah nggak terasa berat lagi ya. Mungkin tadi berat itu karena ada kendi yang entah datang dari mana itu. Mereka mulai melewati jalur yang penuh dengan akar-akar pohon dan cukup licin sampai tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan mereka menuju pos 3, lagi-lagi Amel ngerasa tasnya ini jadi berat. Nah dia ini curiga, ini ada apa lagi di tasnya. Tapi waktu dia buka tasnya ternyata nggak ada apa-apa sama sekali. Tapi kok rasanya berat lagi. Singkat cerita, karena berulang kali Amel minta istirahat lagi kayak tadi, mereka baru tiba di pos 3 sekitar setengah 11 malam. Dan saat Amel kembali membuka tasnya untuk mengeluarkan makanan, lagi-lagi Amel kaget karena kendi yang tadi dia lempar di pos 2, tahu-tahu sudah ada lagi di dalam tas carrier-nya. Tentu Amel benar-benar ketakutan saat itu sampai akhirnya Robby memutuskan untuk buka camp aja di situ dan lanjut lagi esok harinya biar mereka ini ngerasa lebih aman karena mungkin siang hari nggak akan ada gangguan ya. Nah saat itu untuk sekali lagi Amel ini membuang kendi itu, kemudian mereka semua berdoa sama-sama biar nggak ada lagi yang mengganggu pendakian mereka, terutama Amel. Selesai makan malam, karena udah pada capek, mereka memutuskan untuk langsung tidur. Amel tidur di tendanya sendiri, sementara yang lain jadi satu di tenda milik Robby. Nah saat mereka tidur ini, tiba-tiba entah jam berapa Amel kebangun karena kebelet buang air kecil ya. Dia pun keluar dan saat dia buka pintu tendanya, Amel kaget karena tahu-tahu ada satu tenda lagi di depan tenda miliknya. Amel ini heran, kok dia nggak dengar suara apa-apa kalau emang ada pendaki lain yang buka camp di sana. Tapi akhirnya Amel tetap jalan agak jauh untuk buang air kecil ya. Selesai buang air kecil, saat jalan balik, Amel melihat di tenda baru itu, di depan tendanya itu ternyata sudah ada Sarah yang lagi duduk di depan api unggun. Nah Amel tentu senang karena akhirnya mereka ini ketemu lagi. Mereka akhirnya ngobrol-ngobrol lagi saat itu dan Sarah banyak menceritakan pendakian-pendakiannya yang sebelumnya. Sampai akhirnya Sarah ini tiba-tiba tanya ke Amel, "Mel, kamu seneng gak di sini?" Tanpa curiga Amel pun menjawab, "Ya seneng dong mbak, di sini tenang, jauh dari keramaian." Nah di situ Sarah ini tanya lagi, "Kamu mau nggak cari temanku?" Nah tentu Amel ini bilang mau karena Sarah ini udah kayak kakaknya sendiri menurut Amel. Nah saat itulah secara tiba-tiba Sarah ini ngasih semacam kue ke Amel. Tapi Amel ini nggak tahu itu kue apa karena belum pernah dia lihat ya. Yang pasti bentuknya ini bulat, seukuran dengan telur puyuh dan berwarna coklat agak kehitaman. Di situ Sarah bilang kalau kamu mau jadi temanku ya kamu makan kue ini buat tanda persahabatan ya. Nah tanpa pikir panjang Amel pun makan kue itu, walau menurut Amel ini rasanya ini agak-agak aneh. Kayak ada amis, ada campur kayak
gimana gitu, pokoknya aneh banget rasanya. Tapi kue ini juga manis. Nah, setelah makan kue pemberian dari Sarah ini, entah kenapa Amel ini tiba-tiba pusing dan ngerasa ngantuk yang kayak benar-benar nggak bisa ditahan sama Amel. Sampai akhirnya Amel ini ketiduran saat itu juga dan nggak tahu lagi apa yang terjadi ya. Esok harinya, Amel terbangun saat dibangunin oleh Robi. Di situ Robi tanya, "Mel, ngapain kamu tidur di luar, kan dingin?" Amel pun menjawab, "Tadi nemenin Mbak Sarah sampai ketiduran." Robi heran dan tanya lagi, "Sarah siapa?" Saat itulah Amel ini menoleh ke sana kemari, tapi Sarah udah nggak ada. Bahkan tendanya juga sudah nggak ada. Akhirnya Amel cuma jawab, "Ya sama-sama mendaki aja, kebetulan ketemu." Akhirnya mereka pun beres-beres, kemudian sarapan dan langsung melanjutkan pendakiannya. Saat itu Amel mikir mungkin Sarah ini udah jalan duluan. Nah, sejak saat itu anehnya bisa dibilang perjalanan mereka sampai puncak Cikuray cukup lancar. Tidak ada halangan apa-apa lagi. Tapi Amel juga bertanya-tanya, sampai ke puncak kok nggak ketemu lagi sama Sarah? Apa dia turun duluan? Tapi kalau turun kok nggak bilang ke Amel? Setelah cukup puas di puncak, mereka pun segera turun saat itu. Dan di sepanjang jalan turun, Amel ini masih aja bertanya-tanya, kemana ya Sarah? Kok nggak ketemu lagi gitu. Nah, begitu mereka kembali tiba di pos 4, Amel lagi-lagi mengalami keanehan karena dia ngerasa dadanya ini tiba-tiba sesak dan panas. Dia juga mendengar suara orang banyak sekali di sekitarnya, padahal saat itu suasana benar-benar sepi, hanya ada rombongan mereka aja. Dan makin turun, suara yang Amel dengar ini makin banyak dan makin keras. Sampai akhirnya ketika Amel ini udah mulai ketakutan, tiba-tiba suara ini lenyap begitu mereka mendekati area pos 3 ya. Nah, ketika sudah hampir sampai di pos 3, Amel melihat dari kejauhan ada Sarah yang berdiri di sana kayak lagi nungguin dia sambil senyum-senyum. Karena seneng, Amel pun langsung lari ke arah Sarah dan mendahului teman-temannya. Sementara Robi dan yang lain ini kaget, kok Amel ini tiba-tiba lari? Ini ada apa? Apalagi cuaca lagi berkabut kayak gini gitu. Dan akhirnya mereka ini ngejar, tapi Amel ini larinya ini cepet banget sampai tahu-tahu hilang karena ketutupan sama kabut. Sedangkan Amel ngerasa dia lari ini biasa aja dan kayak nggak ada apa-apa gitu. Tapi Amel juga ngerasa janggal, ini kabutnya tebal kok dia bisa melihat Sarah yang sejauh itu. Nah, ketika dia sampai di depan Sarah, mereka kemudian ngobrol lagi sebentar dan Sarah akhirnya ngajak Amel jalan saat itu. Entah kenapa pada saat itu Amel ini benar-benar sudah lupa dengan teman-temannya. Dia cuma ngikutin Sarah aja kemanapun Sarah jalan sambil terus ngobrol. Sampai akhirnya ketika Amel sadar, tahu-tahu dia sudah berada di semacam gua di tepi tebing. Dan gua itu benar-benar berada di tengah-tengah tebing ya. Amel ini nggak tahu gimana caranya mereka bisa sampai ke sana. Saat itu Amel tanya ke Sarah, "Mbak, kita ini di mana?" Disitulah Amel ini benar-benar kaget dan baru sadar ketika mendengar jawaban Sarah. "Ya kita di sini Mel, di rumah baru kamu. Kamu akan tinggal di sini mulai sekarang. Kita akan sama-sama terus. Kamu tenang aja." Mendengar jawaban itu seketika Amel ini ketakutan dan perlahan dia mulai melihat sosok Sarah ini berubah dari yang tadinya cantik perlahan menjadi penuh dengan luka dan berdarah-darah. Amel baru menyadari kalau ternyata Sarah bukan manusia. Seketika itu Amel ini pingsan karena saking takutnya dia. Nah, saat pingsan ini Amel seperti mulai melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan Sarah. Dia melihat Sarah mendaki bersama teman-temannya, dan entah apa yang terjadi, Sarah tiba-tiba terpeleset dan terjatuh ke jurang yang cukup dalam. Semua teman-temannya panik dan berusaha menolong Sarah. Amel juga melihat bagaimana Sarah ini dievakuasi sampai dibawa turun, tapi pandangan Amel beralih ke tempat di mana Sarah jatuh karena di situ dia melihat Sarah lagi, padahal tadi dia tahu Sarah ini sudah dibawa turun. Tapi kok ada Sarah lagi di situ? Dan Sarah yang dia lihat di situ ini sedang kebingungan dan manggil-manggil teman-temannya, tapi seolah-olah
nggak ada yang mendengar Sarah ini. Habis kayak gitu, ada salah satu teman dari Sarah yang kembali. Temennya ini kemudian turun, lalu mengambil kain sisa dari baju Sarah yang sobek. Kain itu kemudian seperti dibungkus oleh temennya, dimasukkan ke dalam semacam kendi, dan kendinya dibungkus dengan kain kafan. Dan tak kenapa Amel sangat yakin itu adalah kendi yang sama yang secara tiba-tiba berada di tas Amel yang tadi. Amel gak tahu kenapa temennya melakukan itu, apakah ada tujuan tertentu atau apa, dia sama sekali gak tahu ya. Nah, setelah melihat itu pandangan Amel jadi gelap dan samar-samar dia mulai melihat bayangan dari almarhum ibunya, yang kemudian ibunya ini bilang ke dia, "Nak, ini bukan tempatmu, cepat pulang," sambil mengelus-elus kepala Amel. Di sisi lain, Robi, Farid, dan Udin yang kebingungan ngejar Amel akhirnya menemukan Amel pingsan di dekat area pos 3. Mereka kemudian menandu Amel turun secara bergantian, dan ketika tiba di bawah dan diperiksa oleh petugas dan beberapa orang lain, salah satu orang yang memeriksa Amel ini bilang ke Robi, "Teman kalian ini nggak di sini sekarang. Ini cuma raganya. Sukmanya entah kemana. Sebaiknya kalian semua berdoa dan coba untuk terus manggil-manggil namanya biar dia bisa kembali." Nah, sedangkan Amel saat dia dielus-elus oleh sosok almarhum ibunya ini, tiba-tiba merasa mual dan akhirnya memuntahkan semua isi perutnya, termasuk kue yang tadi dikasih oleh Sarah. Dan ibunya berpesan ke Amel untuk lebih berhati-hati kalau menerima makanan atau apapun dari orang yang tidak dia kenal, karena bisa saja itu berakibat buruk ke dia seperti yang dia alami sekarang. Saat itu Amel sudah nggak ingat apa-apa lagi dan tahu-tahu dia sudah tersadar berada di base camp dengan teman-temannya yang terus manggil-manggilin dia. Singkat cerita, Amel pun menceritakan semua yang dia alami, dan ketika mereka mau pulang, Amel kembali melihat sosok Sarah nggak jauh dari tempatnya, seperti sedang melambaikan tangan ke arahnya. Amel pun pulang dengan perasaan bercampur aduk antara takut dan kasihan dengan sosok Sarah, karena sepertinya Sarah ini sangat kesepian, tapi terhalang karena Sarah sudah berada di alam yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Semoga apa yang dialami Amel ini bisa jadi pelajaran untuk kita ya, biar kita ini nggak gampang nerima apapun dari orang yang nggak kita kenal, apalagi itu di gunung atau di tempat-tempat yang terkenal angker atau gimana ya. Ya karena kita nggak bisa memastikan apa orang ini benar atau bukan, apa orang ini berniat jahat atau enggak. Dan untuk almarhum Sarah, semoga cepat tenang dan diterima di sisi Tuhan dan mendapat banyak teman baru di alam sana. Terima kasih buat Amel yang sudah membagikan ceritanya. Semoga tidak mengalami hal yang seperti itu lagi dan tidak kapok untuk mendaki gunung, karena tidak semua gunung itu angker atau menakutkan ya. Salam buat keluarga, semoga mereka semua sehat. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya dan salam Rahayu.